Disabilitas itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Iya. Dan satu hal yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan, kita akan menuju lansia, akan menuju disabilitas juga, Disabilitas, iya. otomatis seiring dengan umur. Bukan Berjalannya saya, waktu juga ya ya. betul, bukan berarti kita menakuti, tidak. Seiring dengan menuanya umur, disabilitas itu akan mengikuti. Halo teman-teman Bali Seruti, kembali lagi bersama saya Dewi dan saya sedang bersama Ibu Niketut Leni Astiti yang merupakan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali. Nah Ibu, saya ingin tahu sedikit tentang workshop hari ini yang membahas tentang pengenalan atau pemahaman beretika dengan ragam disabilitas. Nah, jadi teman-teman Bali Seruti ini pengen tahu nih Bu, apa saja jenis atau ragam disabilitas itu? Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ada empat ragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan sensorik. Sensorik pun dibagi menjadi dua, yaitu sensorik mata atau netra, dan sensorik pendengaran atau disabilitas rungu atau tuli. Atau kita lebih sering memanggil mereka dengan teman tuli. Tulinya T-nya besar. Ya. Oke. Jadi mengapa sih Bu kita penting untuk memahami ragam disabilitas tersebut? Ya, kita harus paham dengan ragam disabilitas karena disabilitas itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Iya. Dan satu hal yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan, kita akan menuju lansia, akan menuju disabilitas juga, Disabilitas, iya. otomatis seiring dengan umur. Bukan Berjalannya saya, waktu juga ya ya. betul, bukan berarti kita menakuti, tidak. Seiring dengan menuanya umur, disabilitas itu akan mengikuti. Jadi kalau kita sudah paham dengan apa yang menjadi kebutuhan ragam disabilitas, kelak kemandirian itu akan muncul sendiri di masyarakat. Jadi tidak ada lagi diskriminasi buat teman-teman yang disabilitas yang didapatkan dari lahir ataupun teman-teman disabilitas yang mereka dapatkan dari kecelakaan fisik atau seiring dengan menuanya usia. Jadi bagaimana Bu cara yang tepat untuk berinteraksi dengan individu yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik? Hari ini kita memang sudah memaparkan bagaimana berinteraksi kepada disabilitas, artinya ragamnya. Tetapi hal yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah di saat kita berinteraksi yang beretika dengan ragam disabilitas, hal yang paling mendasar yang harus kita tanyakan, apakah ibu memerlukan atau bapak memerlukan bantuan, itu yang paling dasar. Setelah itu baru akan terjadi komunikasi antara dua belah pihak dan interaksi yang berdua belah pihak ini yang akan menyampaikan kebutuhan dia. Disabilitas ini yang akan sendiri menyatakan, iya saya perlu bantuan dan seterusnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang dalam berinteraksi dengan individu penyandang disabilitas nih Bu? Kesalahan yang sering terjadi atau mungkin tadi dikatakan kesalahan yang umum itu adalah tidak menanyakan dahulu kepada disabilitas apakah memerlukan bantuan. Itu sering terjadi karena pemahaman dari masyarakat pada umumnya melihat disabilitas yang mungkin sudah di depan mata dalam artian lewat itu, dia adalah orang yang perlu bantuan, betul ya. Karena adanya kekurangan dari fisik mereka yang jika terlihat. Nah, ada juga disabilitas yang tidak terlihat. Ini yang justru kita antisipasi. Yang tidak terlihat yaitu disabilitas mental bipolar. Seperti itu tidak terlihat dengan kasat mata. Makanya saya sering menyampaikan di dalam forum, jika itu membicarakan pelayanan publik, yang hal mendasar seharusnya waktu kita menanyakan kebutuhan, apakah Anda seorang disabilitas itu layak sebenarnya jika berhadapan satu sama lain. Beda halnya kalau itu disampaikan secara publik. Setelah itu penyampaian yang pertama adalah apakah Anda seorang penyandang disabilitas, jadi kita akan tahu apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya terkait workshop mengenai pengenalan atau pemahaman beretika dalam ragam disabilitas? Harapan saya ke depannya, kelak masyarakat memiliki pola pikir atau mindset inklusi di situ. Kalau itu sudah ada,
pelayanan publik kita akan dipacu dengan akses yang bisa diistilahkan yang bisa diakses oleh teman-teman berkebutuhan khusus. Memang pada dasarnya di masyarakat tuh akses tuh hanya yang kelihatan fisik aja, seperti infrastruktur. Sedangkan akses yang non fisik yang kembali kita bicarakan di hari ini adalah workshop tentang DPIT, Disability Perspective Interaction Training, artinya kita paham dengan ragam disabilitas dan berinteraksi yang beretika. Nah, kalau itu bisa dipahami oleh masyarakat dan setiap pelayanan publik bisa atau memiliki SDM yang memiliki skill pemahaman tentang ragam disabilitas, saya yakin disabilitas itu akan berani untuk tampil, istilah tampil dalam artian dalam pelayanan publik, pengurusan KTP atau pengobatan atau mungkin kesehatan ke puskesmas. Kalau sudah adanya SDM tersebut yang memiliki skill paham dengan ragam disabilitas, mereka akan berani untuk datang sendiri tanpa menunggu pendamping, tanpa menunggu keluarga, sanak saudara ataupun suami. Jadi ini akan menciptakan kemandirian terhadap disabilitas yang bisa melakukan hal tersebut. Kita beda pandangan dengan disabilitas yang memang istilahkan seperti cerebral palsy itu mungkin tidak bisa ya. Kita berbicara dari konteks yang disabilitas yang memang masih bisa mandiri untuk itu. Sendiri. Ya, betul. Oke, jadi segitu dulu, keren sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas insight-insight yang telah Ibu berikan kepada teman-teman Bali Sruti dan semua yang menonton video ini. Baik teman-teman, itulah perbincangan saya dengan Ibu Ketut Leni Astiti yang merupakan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di next acara.